Film kisah nyata bertajuk Against the Sun ini menceritakan tentang perjuangan bertahan hidup tiga tentara penerbang Angkatan Laut AS saat Perang Dunia II di Samudera Pasifik Selatan. Dalam misi pengeboman pasukan Jepang, pesawat yang dikemudikan Kapten Harold diperankan Gareth Dillahun, dan kedua kru Tony Pastula diperankan Tom Felton, Jane Aldrich diperankan Jake Abdel tersesat dan kehabisan bahan bakar hingga mendarat darurat di lautan. Ketiganya kemudian terapung di lautan lepas Pasifik Selatan sekitar 1000 mil dari daratan. Mereka terkatung-katung di atas sekoci berupa perahu karet selama 34 hari tanpa air minum dan makanan sama sekali. Bagai menghitung hari mereka harus bertahan hidup melawan cuaca, sengatan matahari, gerombolan ikan hiu, dan ganasnya badai. Akankah mereka mampu bertahan hidup? Ikuti keseruan kisah nyata dalam film bergenre survival yang tayang perdana tahun 2015 ini. Film ini diawali dengan aksi sebuah pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikemudikan Kapten Harold, dan dibantu dua kru pesawat, yakni Jane Aldrich dan Tony Pastula. Pesawat yang mengemban misi menyerang pasukan Jepang di Lautan Pasifik pada tanggal 16 Januari tahun 1942 ini mengalami masalah. Tanpa disadari pesawat mereka telah jauh tersesat dan kehilangan kontak dengan pangkalannya. Sialnya lagi, bahan bakar pesawat menipis. Terpaksa, mereka harus membuang bom sebelum mendarat darurat di atas air laut. Kapten Harold menyuruh kedua anak buahnya bergegas menyiapkan barang-barang penting sebagai perbekalan. Pesawat berhasil mendarat. Sebelum pesawat tenggelam, dengan memakai pakaian pelampung mereka berusaha memfungsikan sekoci berupa perahu karet. Perjuangan ini tidaklah mudah, apalagi Jane dan Tony tidak pandai berenang. Dengan susah payah sekoci akhirnya siap dinaiki. Malam hari yang dingin saat itu, mereka harus rela berjubel berbagi tempat di atas perahu karet kecil. Sambil rebahan, mereka berkesempatan mengakrabkan diri karena sebelumnya tidak begitu saling mengenal. Mereka berharap esok pagi akan datang pasukan penyelamat yang akan menjemputnya. Malam itu terasa dingin, berbeda sekali saat di dalam pesawat yang panas. So damn hot inside that plane. Freezing out here. Pada hari pertama, berharap ada yang datang menjemput, mereka bersemangat menebar pandangan ke semua penjuru. Harapan sempat membuncah ketika terlihat kelebat pesawat dari kejauhan. Mengira kawannya menjemput, semua kompak menyambutnya. Mereka berteriak-teriak untuk menarik perhatian. Dengan kain seadanya mereka melambai-lambaikannya. Sayang, gayung tiada bersambut. Tak ada pesawat yang mendekat. Mereka lalu terdiam dan hanya terdengar bunyi ombak kecil yang tiada berhenti di lautan tak bertepi. Berada di wilayah asing dan dikuasai pasukan musuh, mulai dihantui rasa gamang bisa mendapatkan bantuan. Tidak ada parasut atau pistol suar juga makin menyulitkan. Ditambah pula, tidak ada makanan atau minuman. Sejumlah barang penting yang diperlukan juga tak terbawa. Suasana mulai tegang. Kapten Harold marah-marah karena anak buahnya tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin menyiapkan perbekalan sebelum pesawat mendarat darurat. Kapten Harold lalu menyuruh semuanya mengeluarkan apa saja yang dimiliki untuk diletakkan di atas baju. Ada peluit, dua rompi pelampung, dan alat pengintai. Namun, tidak ada dayung, peta, senter, air minum, dan makanan. Jam tangan pun juga mati semua. No oars, no flashlights, no map, no food, no water. Untuk mengurangi beban sekoci, Harold menyuruh anak buahnya untuk membuang sepatu mereka. Harold menyisakan miliknya, barangkali diperlukan saat menemukan daratan. Malam pun kembali tiba. Mereka membagi waktu, ada yang berjaga-jaga sementara lainnya terlelap. Mereka tetap berharap mendapat bantuan di malam itu. Pada esok harinya, tidak tahan menahan haus, Jane dan Tony berpura-pura seolah saling menuangkan air minum di cangkir. Mereka pun minum hanya dengan isyarat tangan kosong mereka. Perahu pun terus mengapung terbawa kemanapun angin bertiup. Dengan alat sederhana yang dimiliki, Kapten Harold menyebut perahu karetnya berada sekitar 1.900 mil dari Hawaii, 1.000 mil dari Samoa, dan 6.000 mil dari Amerika Selatan. Kapten Harold memperkirakan beberapa pekan akan terus mengapung. Untuk bertahan hidup dibuatlah alat memancing seadanya. Kail buatan ditalikan di ujung kabel dengan tang kecil sebagai pemberat. Aksi memancing dimulai. Tak lama kemudian ada yang menarik pancingnya, tapi lepas saat ditarik. Hasilnya pun nihil. Rasa lapar mulai menyergap. Hari pun mulai gelap. Matahari yang sesungguhnya tampak indah, tapi saking laparnya justru mereka seolah berhasrat memakannya saja.
Pada hari kelima, Jane dan Tony makin terlihat pucat dan kumal. Keduanya lagi-lagi menghibur diri dengan pura-pura saling menuangkan minuman di cangkir. Merasa tidak tahan mencoba mengambil air laut, namun Kapten Harold mencegahnya karena hal itu menjadi pantangan yang bisa merusak fisiknya. Sang kapten lebih senang jika keduanya berpura-pura minum sebagaimana biasanya. Maklum, sudah 5 hari terkatung-katung di tengah lautan tanpa makan atau minum. Tony bertanya, kenapa tidak mati? Kapten Harold menjawab, karena kita tak banyak bergerak. Kapten Harold meraba sakunya dan temukan sebuah pensil. Dibuatnya grafik di atas kain untuk mengetahui posisinya. Lalu, untuk mengarahkan sekoci menuju arah yang diyakini sebagai daratan terdekat, dibuatlah jangkar dari kain yang dirajut dengan pengikat. Jane memimpin doa untuk minta pertolongan. Mereka juga memohon agar diturunkan hujan. We know we ain't always done right by you. Tony mengharapkan secepatnya, tapi Jane memintanya untuk bersabar. Untuk mengusir kejenuhan, satu persatu menyanyikan lagu apa yang mereka bisa. Sejenak mereka pun larut dalam suasana yang cair saat bernyanyi bersama-sama. All the neighbors up in oh, it ain't gonna rain no more, no more. It ain't gonna rain no more. Our song is done but it's short. Malam pun tiba. Dalam keremangan malam hujan pun turun. Bagai anak kecil mereka spontan berteriak kegirangan. Dihimpunnya air dengan pakaiannya dan diteguknya air hujan dengan penuh kelegaan. Meski sudah sepekan tidak makan, mereka senang bisa minum air hujan karena minum air laut merupakan pantangan besar bagi mereka. Kini mereka berpikir bagaimana caranya bisa makan. Jane mencoba memancing lagi. Dia membunuh pisau dan berhasil menangkap ikan hiu kecil. Dengan lahap mereka terpaksa menyantap hiu mentah-mentah. Sebagian disimpan untuk persediaan sebagai umpan memancing. Perahu terus melaju sesuai yang dituju dengan bantuan grafik buatan sang kapten. Jangkar darurat berfungsi mengarahkan laju perahu dari hembusan arah angin yang berubah-ubah. Harapan selamat mulai mereka. Mereka berbincang tentang hidup keluarga. Kapten Harold mengenang istrinya. Tony bercerita tentang adiknya yang cantik, Frances namanya. Jane tertarik dan menyuruhnya untuk mendeskripsikan adiknya sambil membayangkannya. Tanpa disadari, karena bau darah selepas makan hiu mentah banyak kelebat ikan hiu mendekat. Malam itu, Jane yang tangannya menyentuh air, tiba-tiba digigit ikan hiu. Sontak, Jane menjerit dan mereka panik. Tony secara refleks menembak beberapa kali. Is it bad? Malam berganti siang dan siang berganti malam. Perahu terus melaju. Sejak tangan Jane kena luka gigitan, makin kerap terlihat kelebat kawanan ikan hiu terus berkeliaran mengepung sekoci. Pada H ke-15, tiba-tiba ada burung elang laut hinggap di atas sekoci dan salah satu dari mereka menembaknya. Kapten Harold yang tertidur spontan terjaga dan berenang mengambil burung yang telah mengapung. Tak disangkanya, ada ikan hiu memburu sang kapten. Kapten Harold pun selamat, namun, hati mereka berdesir kencang saat melihat ukuran ikan hiu raksasa mengitari sekoci yang ditumpanginya. Mereka pun bisa makan burung mentah itu untuk mengganjal perut laparnya. Pada hari ke-20, ketegangan melanda. Kapten terbangun dan marah-marah. Pasalnya, saat semua tertidur jangkar lupa tidak difungsikan sehingga khawatir bisa kehilangan arah. Sementara Jane dan Tony mulai meragukan peta yang dibuat sang kapten. Kapten Harold berusaha meyakinkan. Adu mulut pun sempat terjadi. Dalam keadaan lelah dan frustrasi, Kapten Harold merasa dihantui rasa bersalah karena telah membuat mereka tersesat. Mereka tampak lusuh. Mulai terlihat ada luka-luka kecil. Kulitnya sebagian memerah dan menghitam. Raut mukanya kusut tanpa harapan. Perahu mereka hanya bergantung kemana arah angin membawanya. Mendengar itu tiba-tiba Kapten Harold mengambil sepatu dan menjadikannya sebagai pengayuh perahu. Dengan sepatu yang terkupas, mereka kayuh perahu itu sebisanya menuju arah yang diinginkan. Untuk menyemangati diri, mereka bertaruh. Siapa yang pertama melihat daratan akan mendapat makan malam. Kemanapun dan apapun yang diinginkan lainnya wajib mengikuti. Pada hari ke-30, kondisi mereka makin lemah. Tapi dengan sisa-sisa tenaganya perahu harus terus dikayuh.
Beruntung, hujan turun lagi. Serentak mereka membeber pakaian untuk menampung air dari langit. Namun, tak berapa lama kali ini hujan disertai badai. Awan hitam berarak saling bertabrakan di angkasa. Melihat pertanda tidak baik, mereka bermaksud menjauh. Namun, terlambat, ombak besar mulai mengamuk dan menghantam perahu. Kapten Harold terpental jatuh ke laut. Beruntung karena dia pandai berenang. Namun, sebelum dia naik perahu, ombak raksasa kembali menghantam Scotty hingga terbalik. Jane dan Kapten berhasil menyembul ke permukaan laut. Hanya Tony yang tidak terlihat. Keduanya sempat cemas, namun Tony akhirnya menampakkan diri juga, sementara ombak besar terus menggulung. Dalam kepanikan mereka berhasil membalikkan perahu lagi, dan satu persatu menaikinya lagi. Perahu terus mengapung di atas laut. Mereka kembali menghibur diri. Kapten Harold melamun, mengenang istri tercintanya. Jane membayangkan pesona kecantikan adik Tony. Tony pun berharap suatu saat nanti Jane dan adiknya jadi pasangan serasi. Mereka terbuai berandai-andai untuk menumbuhkan harapan dan semangat hidup. I do believe I'm in. Dalam kondisi yang amat lemah, tiba-tiba Jane melihat penampakan sebuah pulau di depannya. Gene Aldrich, you have won yourself a dinner! Mereka terharu dan saling berdekapan. Jane berkali-kali mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan semangat baru mereka bahu-membahu mendayung perahu dengan tangan dan sisa-sisa tenaganya. Semangat hidup kembali membuncah. Ombak pantai menghempas mereka ke tepian pulau. Mereka pun merangkak di atas pasir. Sempat memandangi perahu yang terhuyung ombak, mereka berjalan terlatih-tatih. Kondisi mereka sungguh memprihatinkan, tapi rasa bahagia tiada terlukiskan. Ternyata, mereka terdampar di Pulau Puka-Puka pada tanggal 20 Februari tahun 1945, setelah sebelumnya selama 34 hari terapung dan terkatung-katung di lautan Pasifik, tanpa mendapat bantuan. Mereka telah berlayar di atas perahu karet lebih dari 1000 mil jauhnya dari daratan. Atas keberhasilannya memimpin aksi penyelamatan heroik itu, Kapten Harold diganjar penghargaan Navy Cross dari pemerintah Amerika Serikat. Namun, sejak itu Harold tidak pernah lagi menerbangkan pesawat untuk berperang. Sedangkan Tony Pastula yang terluka tak bisa bergabung lagi dalam pasukan. Hanya Jane yang kemudian tetap berdinas sebagai petugas radio. Dia akhirnya bahagia menikah dengan adik Tony pujaan hatinya pada tahun 1946.